Kadang saya merenung, kalau mengingat zaman dulu, buku itu rasanya dekat sekali dengan kita. Masuk ke perpustakaan sekolah, menyusuri rak kayu, membuka halamannya, ada ketenangan yang kita temukan di sana. Kita menikmati proses belajar, mengamati setiap kata, tanpa harus terburu-buru. Tapi hari ini, dunia berputar begitu cepat. Mata kita sekarang lebih sering menatap cahaya layar daripada menyentuh lembaran kertas. Informasi datang bertubi-tubi, cepat, singkat, dan terus berganti, seolah tak memberi kita waktu untuk mencerna. Perkenalkan, saya Nasrullah Abdul Aziz, kami Tuwo, Dusun Pajaran. Dari desa kecil ini, saya melihat sebuah perubahan besar sedang terjadi. Perubahan tentang cara kita berinteraksi, cara kita belajar, dan cara kita mencari kebenaran. Semenjak hadirnya teknologi kecerdasan buatan, atau yang biasa kita kenal dengan AI, menurunnya minat baca bukanlah sekadar cerita lama. Angka dan data membuktikan kenyataan ini. Di tahun 2022, UNESCO mencatat sebuah ironi. Di tengah ramainya orang Indonesia bermain media sosial, budaya membaca kita justru sangat sepi dan memprihatinkan. Kondisi ini juga terlihat dari kualitas pendidikan kita di tingkat dunia. Melalui laporan PISA terbaru dari OECD, kemampuan literasi anak-anak kita masih harus berjuang keras, karena masih berada di urutan bawah. Kita perlahan menjadi generasi yang terbiasa membaca kilat, hanya membaca judul, lalu merasa sudah paham segalanya. Kita terbiasa melihat dari kulit luarnya saja, tapi enggan membaca lebih dalam untuk mencari maknanya. Di saat budaya baca kita sedang menurun, perpustakaan kita juga menghadapi masalah. Di awal tahun 2024, parlemen kita menyoroti satu hal penting. Indonesia sangat kekurangan tenaga pustakawan. Banyak rak buku berdiri bisu karena kurangnya tenaga ahli yang merawat dan membimbing pembaca. Namun, di tengah kekurangan itu, teknologi hadir membantu. Perpustakaan mulai berubah wujud. Dari sebuah gedung bangunan fisik, kini perpustakaan bisa diakses dengan mudah hanya dari genggaman tangan melalui aplikasi digital. Kecerdasan buatan ikut mengambil peran penting. AI mampu memilah jutaan referensi buku dalam hitungan detik dan membantu menyimpan arsip kuno menjadi data digital yang abadi. Bagi anak-anak di pelosok desa, teknologi ini bukan sekedar alat, melainkan jembatan. Jembatan yang membawa ilmu pengetahuan langsung ke hadapan mereka. Lalu, bagaimana generasi muda kita merespons hal ini? Ternyata, mereka menyambut kehadiran AI dengan sangat antusias. Riset dari lembaga BCG di tahun 2024 mencatat, jutaan orang Indonesia kini terbiasa mencari jawaban dan solusi menggunakan AI. Bahkan, data survei membuktikan, sebagian besar pelajar kita saat ini telah menjadikan AI sebagai asisten utama untuk membantu mengerjakan tugas-tugas sekolah mereka. Namun, kemudahan ini ibarat pisau bermata dua. AI memang bisa sangat membantu, tetapi sebuah riset ilmiah terbaru mengingatkan kita, jika kita terbiasa menyuruh AI berpikir untuk kita, daya kritis otak kita lama-lama akan menjadi tumpul. Ketergantungan yang berlebihan pada AI justru bisa menurunkan tingkat pemahaman siswa dan membuat mereka tidak mandiri. Belum lagi masalah penyebaran informasi palsu. Disinilah alasan utama mengapa kita harus tetap membaca. Membaca dengan cermat adalah pertahanan terbaik kita. Membaca adalah satu-satunya cara agar kita bisa membedakan mana fakta yang benar dan mana yang hanya tipuan teknologi. Sebagai bagian dari masyarakat desa, saya sadar betul, kita tidak akan pernah bisa menahan laju kemajuan zaman. Tugas kita bukanlah menjauhkan anak-anak dari teknologi, melainkan membekali mereka dengan panduan yang kuat. Dan panduan itu
bernama literasi. Mari kita hidupkan kembali kebiasaan membaca. Tidak peduli apakah kita membaca buku cetak, membaca dari layar handphone, atau belajar dengan bantuan kecerdasan buatan. Yang terpenting, semangat untuk mencari ilmu pengetahuan tidak boleh mati. Karena pada akhirnya, kemajuan bangsa ini tidak hanya ditentukan oleh seberapa canggih teknologi AI yang kita miliki, tetapi oleh seberapa hebat kualitas manusianya. Manusia yang mau berpikir kritis, menjaga etika, dan menjadikan budaya membaca sebagai kebutuhan hidup. Teknologi AI adalah kendaraan cepat menuju masa depan. Namun literasi adalah kemudinya agar kita tidak tersesat. Mari membaca hari ini untuk Indonesia yang lebih cerdas esok hari. Terima kasih.